Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ibu sayangin, sekarang kita melanjutkan pelajaran PAI. Nah, kita hari ini mau bahas apa? Nah, sama-sama kita lihat, kita mau bahas tentang puasa Ramadan. Tapi ini tidak ada di buku, Bu. Memang benar, ini tidak ada di buku. Insya Allah beberapa hari lagi kita mau menyambut bulan Ramadan. Nah, kalian nanti akan puasa tidak? Puasa. Nah, sebelumnya kita harus mempelajari tentang apa itu puasa Ramadan. Nah, sebelum dimulai, Ibu mau tanya, siapa yang tahu puasa Ramadan ini rukun Islam yang keberapa? Ayo, yang keberapa? Iya, puasa Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan termasuk rukun Islam yang keempat. Nah, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Perintah itu ada di surah Al-Baqarah ayat 183 yang isinya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, kita termasuk orang yang beriman tidak? Kalau kita orang yang beriman, tentu kita akan berpuasa. Diwajibkan atas kita untuk berpuasa. Nah, sebelum kita bahas tentang puasa Ramadan, kita simak dulu ya, Nak. Apa itu bulan Ramadan? Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Kenapa istimewa? Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Masya Allah, kalamullah diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan pada bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan istimewa. Ada lagi. Nah, pada bulan Ramadan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Hah? Ada yang nanya, Bu, kan belum ada yang orang yang masuk surga. Benar, pintu surga dibuka, maksudnya dibuka pendaftarannya. Karena memang surga belum ada yang bisa masukin, tapi pendaftarannya sudah dibuka kalau pada bulan Ramadan. Kalian mau daftar? Mau, semua orang mau, ibu juga mau. Nah, ditutup pintu neraka, maksudnya dihapus nama-nama dari neraka. Kalau nama kalian dihapus, insya Allah kalian tidak akan pernah masuk neraka. Mau tidak masuk surga? Tentu kita semua mau, karena itu tujuan kita hidup, nah, untuk masuk surga. Nah, setan dibelenggu. Iya, benar. Pada bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu. Jadi jangan takut sama setan. Dibelenggu. Bagian leher sama kedua kakinya diikat. Nah, jadi setan gak bisa menggoda kita. Karena bagian leher sama kedua kakinya diikat. Lalu kenapa ada orang yang masih berbuat dosa pada bulan Ramadan, tetap malas sholat? Padahal setan kan sudah diikat, Bu. Itu berarti dia memiliki kelemahan iman. Nah, setan pun, Nak, itu yang diikat itu setan-setan yang besar, yang punya banyak pasukan. Nah, setan-setan yang kecil masih ada, cuman kita pasti gak kalah kan dengan setan-setan yang kecil. Nah, ini Nak contohnya ya, misalnya azan. Setan itu lari terkentut-kentut, Nak.
Lalu datang lagi setelah azan selesai, datang lagi untuk goda orang yang mau sholat. Ayo jangan sholat, jangan sholat. Tapi orang yang gak sholat, ya gak digoda. Ya digoda yang mau sholat aja, yang mau beribadah. Yang gak sholat, ya gak digoda. Berarti kan memang temannya. Kita kan tidak mau menjadi teman setan. Apalagi Bu, keistimewaan di bulan Ramadan. Keistimewaannya ada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nanti insya Allah kita bahas lagi ya nak di waktu yang depan tentang malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat dan dikabulkannya doa. Nah, jadi bulan inilah nak bulan yang paling tepat buat kita lebih banyak doa. Doa semua apa yang kalian inginkan yang baik-baik, doakan. Doakan semua virus-virus corona ini hilang agar kita bisa beraktivitas lagi. Nah, di bulan Ramadan inilah waktunya yang paling tepat. Terutama ada waktu-waktu tertentu, terutama saat waktu sahur, saat berpuasa. Nah, ketika berbuka puasa itu juga waktu yang baik untuk berdoa. Ya, kita udah belajar tentang bulan Ramadan, sekarang kita lanjutkan ya, Nak. Nah, kita di bulan Ramadan itu puasa. Apa itu puasa? Nah, secara bahasa, puasa itu artinya al-imsak, artinya menahan diri. Secara istilah, menahan diri dari hal-hal tertentu dilakukan oleh orang tertentu serta dijalankan dengan berbagai syariat. Nah, untuk apa kita puasa, Nak? Buat apa kita puasa? Karena ada ganjaran puasa. Ganjaran ini apa? Hadiah dari Allah. Hadiah kalau kita berpuasa. Mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Siapa yang mau pahala tidak terhingga? Kita semua. Makanya harus berpuasa. Nah, yang lalu, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, niscaya akan diampunin dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang mau diampunin dosa-dosa yang telah lalu? Kita semua pasti mau. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Makanya kita harus berpuasa agar dosa-dosa kita diampuni. Nah, terus ada orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu saat berbuka dan saat bertemu dengan Allah. Ya pasti saat berbuka bahagia. Kenapa bahagia? Karena kan seharian kita udah menahan lapar, haus, menahan emosi, menahan apapun yang membatalkan puasa. Nah, ketika berbuka bahagia nggak? Bahagia. Coba nanti kita bulan puasa. Waktu buka puasa bahagia nggak? Bahagia. Tapi ada bahagia yang lebih bahagia. Dan saat bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah bukan sekarang bertemu dengan Allah. Kebahagiaan yang sangat indah, sangat besar di akhirat. Kita menghadap Allah dengan keadaan tidak takut terkena azab. Kita bahagia bertemu Allah karena akan dimasukkan ke surga. Masya Allah, nak. Siapa yang pengen semua, pengen Bu Nita, pengen banget. Kenikmatan yang tidak ada tandingannya di dunia. Apa kenikmatan di dunia? Tidak ada yang melebihi kenikmatan bertemu dengan Allah. Nah, tapi bertemu dengan apa? Ada dua orang. Nah, ada yang bertemu dengan sengsara, ada bertemu dengan bahagia. Kita tentu maunya bertemu dengan bahagia.
Nah, itu ada di Quran surat Al-Insyiqaq. Nah, ayat 6. Wahai manusia, sesungguhnya engkau bekerja keras menuju Tuhanmu, maka engkau akan menemuinya. Nah, Allah yang mengatakan itu, bukan Bu Nita. Kita akan bertemu dengan Allah nanti, insya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan yang bahagia. Nah, lalu kita baca yang bawahnya, apalagi ganjaran puasa. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari bau minyak mis. Minyak mis ini maksudnya minyak kasturi. Mulut orang berpuasa lebih harum nak dari minyak kasturi. Tapi jangan kalian hahin ke mamanya atau hahin ke kakaknya, bisa pingsan. Karena kalau kita cium di dunia, coba kalian ke mamanya nanti waktu bulan puasa. Ya bau. Karena kita kan gak makan, gak minum, asam lambung kita naik, pasti bau. Tapi wanginya ini di sisi Allah. Di sisi Allah itu lebih wangi dari minyak kasturi. Kenapa? Karena bau tersebut muncul disebabkan ibadah dan taat kepada Allah. Makanya bagi Allah itu lebih wangi dari minyak kasturi. Ya, tapi jangan dicoba ya. Jangan adiknya atau kakaknya dihahin lagi bulan puasa. Nanti malah pusing jadi batal puasanya. Kita lanjutin ya nak. Itu tadi kita udah tahu ya apa-apa hadiah yang dikasih Allah untuk orang berpuasa. Jadinya kalian mau puasa tidak? Mau. Puasa karena apa? Karena Allah dan mengharapkan ridho dari Allah tentunya. Tapi kita puasa harus tahu rukunnya, biar puasanya diterima Allah. Kita baca ya selanjutnya. Nah, syarat wajib puasa dulu nak. Siapa orang-orang yang diwajibkan Allah berpuasa bagi orang yang beriman tadi kan? Yang pertama dia harus orang Islam. Kalau kita Islam kita harus berpuasa. Baligh itu artinya dewasa. Sebenarnya di umur kalian belum diwajibkan berpuasa. Tapi ini waktunya kalian untuk belajar. Walaupun belajar tetap mendapatkan pahala. Dari sekarang belajar biar sampai besar kalian terbiasa berpuasa. Lalu berakal. Nah, ada nggak murid Bu Nita yang gila? Nggak ada kan, semuanya berakal. Kalau orang gila tidak wajib berpuasa karena dia tidak sadar. Yang keempat, mampu menjalankan puasa. Mampu ini apa maksudnya? Dalam keadaan sehat. Kalau kita lagi sakit, kita dibolehkan tidak berpuasa. Tetapi nanti kita harus mengkodonya atau menggantinya di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Nauzubillah, misalnya kalian bulan ini sakit, tidak puasa 1 hari, nanti kalian harus ganti sebanyak 1 hari juga. Ya, kita lanjut ya. Rukun puasa. Rukun puasa yang pertama berniat, harus niat. Niat itu artinya keinginan. Nah, seperti sholat, seperti niat yang lain cukup dengan gerakan hati dan tidak perlu dilafalkan. Jadi kalau dalam hati kalian besok saya mau puasa, cukup, tidak perlu dibaca lafalnya. Nah, yang kedua, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Harus diikutin, gak boleh dilakukan yang membuat batal. Apa aja yang membuat batal? Nah, pembatal puasa yang pertama yang jelas makan dan minum. Kita tidak boleh makan dan minum dari saat imsak sampai waktunya maghrib, waktunya berbuka puasa. Muntah dengan sengaja. Emang sengaja dimuntahin itu batal. Tapi kalau kalian muntah tidak sengaja itu tidak batal. Haid ini buat wanita dewasa. Nifas ini buat ibu-ibu yang baru melahirkan. Ibu-ibu yang baru melahirkan tidak wajib berpuasa, tapi nanti harus diganti juga di waktu yang lain. Gila atau pingsan seharian. Lah, kalau tiba-tiba gila, udah batal puasanya. Atau dia pingsan seharian, dari subuh sampai maghrib pingsan. Nah, itu tidak dihitung berpuasa. Kalau pingsan. Nah, murtad. Apa ini murtad? Ayo, kemarin keluar waktu ulangan. Murtad apa?
Murtad artinya orang yang keluar dari Islam. Tentu kalau orang udah keluar dari Islam tidak dibatal puasanya karena dia bukan orang yang beriman. Yang diwajibkan Allah tadi orang yang beriman. Nah, ada sunnah dan beberapa adab puasa, nak. Yang pertama harus menyegerakan berbuka. Jadi nanti kalian berbuka saat azan langsung berbuka, jangan tunggu-tunggu dulu. Nah, mendapat pahala kalau kita menyegerakan berbuka. Sama mengakhiri sahur. Sahur sudah mendekati waktunya azan subuh. Nah, yang ketiga meninggalkan kata-kata kotor. Ini walaupun dengan puasa kita menahan lapar, menahan minum juga harus menahan emosi. Jangan mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan sesuatu yang baik-baik. Tapi saya nggak tahan, Bu. Kakak saya isengin saya terus. Aku digangguin terus. Nah, aduh gimana ya? Kalau kalian diganggu orang ini, lihat ucapan ketika diganggu orang puasa. Termasuk yang dianjurkan jika seseorang dicela atau diganggu orang lain saat berpuasa, maka katakanlah ini soimun, artinya aku sedang puasa sebanyak 2 kali atau lebih. Ini dihafal nih, nak. Nanti kalau kakak kalian ngisengin bilang gitu, aku lagi puasa. Atau kalian lagi diajak berantem, digodain, bilang gitu. Aku nggak mau mengeluarkan kata-kata kotor karena aku lagi berpuasa. Jangan ganggu aku gitu ya. Nah, ini ada doa berbuka puasa. Ini urutan yang tepat ketika berbuka puasa. Yang pertama, nak, ini kan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalian pertama membaca bismillah, lalu minum atau dengan memakan kurma basah atau kurma kering. Nah, sudah makan, sudah minum, baru kita membaca doa berbuka puasa. Zahabat zoma'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Artinya telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala insya Allah. Ini doa buka puasa yang sahih diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak sudah siap kalian nanti berpuasa? Insya Allah, Bu. Nah, Ibu menyarankan kalian semuanya berpuasa. Kalau memang, Bu, saya nggak kuat banget, Bu. Jam 1 saya lemes banget, Bu. Ya nggak apa-apa. Jam 1 kalian buka dulu. Nanti sambung lagi. Besoknya belajar lagi. Besoknya kalau bisa sampai jam 3. Nah, besoknya lagi belajar lagi sampai maghrib. Kalau ibu sih doanya kalian bisa kuat semua sampai maghrib. Ya, kita harus belajar, latihan, tetap semangat ya anak-anak semua. Karena tadi kan ibu udah bilang apa aja hadiah-hadiah yang dikasih Allah ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Banyak, nak. Masuk surga di pintu Ar-Rayyan, diampunin dosa-dosanya yang telah lalu. Ya Allah, bertemu Allah nanti. Semuanya pada mau kan? Tentu semuanya pada mau. Nah, kita berpuasa ya. Insya Allah kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.